Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harathul lakum fa'tu harathakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Surah Al-Baqarah 223. Nisa'ukum, adapun istri-istri kalian, harful lakum, ibaratkan seperti tempat menanam ladang. Fa'tu harsakum anna syi'tum, silahkan berhubungan, yang penting di dalam tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kubul, bukan yang dubur. Wa qaddimu li anfusikum, dan usahakan untuk melakukan yang terbaik, karena kebaikan itu kembali kepada kita dan keluarga. Wattaqullah, takutlah kalian Allah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annakum, bahwasanya kalian semua mulaqu, akan dimintai pertanggungjawaban dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa basyir, dan memberilah kabar gembira al-mu'minina, kepada orang-orang mukmin. Kanatil Yahud, menurut sahabat Jabir bin Abdullah, orang Yahudi itu taqulu, punya pendapat, idza ata rajulu, apabila berhubungan siapa laki-laki, imra'atahu, kepada istrinya, min duburiha, dari belakang, fi kubuliha, meskipun di kubulnya, di tempat yang biasanya, kanal walad ahwal, katanya, maka anak itu akan juling, katanya. Kemudian Allah menyampaikan melalui lisan Nabi bahwa dugaan orang Yahudi itu tidak benar. Soal berhubungan, sampai berhubungan keluarga saja diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dan waktu itu memang butuh jawaban. Dan pendapat orang Yahudi itu tidak benar. Bukan soal Yahudinya, memang tidak benar. Tidak benar bahwa berhubungan kalau memang sudah sah silahkan, bagaimana yang tidak boleh itu di luar yang diizinkan. Jadi seperti di belakang, maksudnya di dubur itu. Fanazalat al-ayah nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Zada fi riwayatin aniz-Zuhri insya'a mujabbiyah wa insya'a ghairu mujabbiyah ghaira inna dzalika fi simamin wahidin. Ini di Bukhari juga ada 4528, Muslim 1435, At-Tirmidzi 2978. Ini hubungannya juga untuk kesehatan juga dan lain sebagainya. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Ja'a Umar, menurut sahabat Ibn Abbas, Ja'a Umar ila Rasulillah, Sayyidina Umar bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqala ya Rasulullah halaktu, qala wa ma ahlakaka, qala hawaltu rihli al-lailata, qala fa lam yurda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam syai'an, qala fa uhiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadhil ayatu nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum akbil wa adbir wattaqid dubura wal haidata. Qala hadza haditsun hasanun sahihun. Kalau tadi hadis Bukhari 4528, Muslim 1435, At-Tirmidzi 2978 dari sahabat Jabir,
Kalau yang terakhir ini dari sahabat Ibnu Abbas yang menceritakan tentang kasus Sayyidina Umar berhubungan dengan keluarganya, khawatir seperti dugaan orang Yahudi. Tidak. Nabi menyampaikan, ini diabadikan di dalam At-Tirmidzi 2980, Al-Baihaqi juz 7 halaman 198. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atatuna adz-dzukrana minal alamin. Surah Al-Baqarah ayat 223 yang tidak memperkenankan berhubungan di tempat belakang, bukan dari belakang, di tempat belakang. Ini berhubungan dengan Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 165-166. Atatuna adz-dzukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum. Apakah kalian berhubungan dengan laki-laki sesama laki-laki, wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, sedangkan Allah sudah mengizinkan untuk menikah dengan lain jenis, apalagi kalau kalian sudah punya pasangan, punya istri. Ini sebagai pelajaran hubungan surah dengan surah, ayat dengan ayat. Dari awal orang berhubungan di belakang, di dubur, bukan kubul, di tempat membuang kotoran itu, akhirnya akan melahirkan, dari sana akan melahirkan orang suka berhubungan liwat, hubungan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, akibat hubungan yang menyimpang. Jadi jauh-jauh sebelumnya Allah sudah menyampaikan. Sama dengan mohon maaf, dari awalnya mungkin tindakan maksiat yang kecil lalu menjadi besar, atau hal-hal yang perlu kita hindari kalau mampu secara bertahap supaya tidak melahirkan hal-hal yang lebih jauh, seperti merokok, kalau bisa pelan-pelan ditinggal lah, supaya uangnya itu lebih baik kita pakai buat beli makanan, buah, atau makanan susu yang sehat, asli, susu kambing, susu sapi, susu onta, madu, beli beras buat beli tempe buat keluarganya, atau buat beli keperluan anaknya atau apa, sabun di rumah, daripada untuk sesuatu yang kurang sehat. Silahkan bertahap. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu ay fi haitsu amarakumullah. Yang boleh itu di depan, bukan di belakang. Kalau dari belakang nggak ada masalah, atau dari samping atau kemana itu terserah. Al-Baqarah 222, fa'tu haratakum. Lalu ini diabadikan di dalam tafsir Al-Qurtubi dari tadi, juz 3 halaman 88 sampai 94. Di halaman tafsir Al-Qurtubi juz 3 halaman 91, di tengah di sebelah kiri, wali annal qadara wal adha fi mawdi'in najwi aktsaru min damil haid fakana ashna. Di ayat sebelumnya surah Al-Baqarah ayat 222, hubungan dengan kajian kita, waktu darah masih kencang, tidak diperkenankan berhubungan karena itu sakit atau kotor. Sedang keluar darah kotor, darah haid saja tidak diperkenankan, apalagi berhubungan di tempat yang kotor, yaitu di jalan belakang itu, maksudnya di dubur itu. Jadi lebih tidak diperkenankan berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah 222, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Lalu disambung dengan ayat berikutnya Al-Baqarah 223, fa'tu harsakum. Lalu dihubungkan dengan Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 165-166, karena dari akibat berhubungan di belakang itu akan bisa melahirkan orang suka hubungan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, atau liwat dan lain sebagainya. Khawatirnya seperti itu dan lain sebagainya. Jadi barangkali perlu komunikasi, perlu musyawarah, perlu dibicarakan. Sampai sedemikian detail nih Al-Quran menyampaikan demi untuk menjaga
tentang standarisasi cara berpikir, jaga kesehatan, dan saling menghargai, dan seterusnya. Ayuhan nas, wahai manusia, innallah, bahwasanya Allah la yastahyi, yaitu tidak malu siapa Allah, tidak malu minal haqqi, untuk menjelaskan sesuatu kebenaran. Meskipun itu sepertinya, mohon maaf, seperti kurang pas ya, tapi karena ini untuk menjaga kesehatan fisik maupun kesehatan cara berpikirnya masyarakat manusia, maka Allah menjelaskan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat dunia belum faham tentang kesehatan 14 abad yang lalu. Innallah, sungguhnya Allah, la yastahyi minal haq, tidak pernah malu siapa Allah minal haq. Ya, untuk kebenaran perlu dicari ilmunya. La ta'tunan nisa, agar jangan berhubungan an-nisa kepada an-nisa, istrinya, fi ajazihinna, ay fi duburihinna, di belakang, bukan dari belakang tapi di belakang. Man ata imra'atan fi duburiha, adapun siapa orang yaitu berhubungan fi duburiha, lam yandurillahu ta'ala ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah sangat tidak suka kepada orang itu. Ini hadis diantaranya dari Khuzaimah bin Thabit, dari sahabat Abi Hurairah juga. Ini ada di dalam Ad-Darimi juz 1 halaman 261 atau juz 2 halaman 145, gurunya Imam Bukhari. An-Nasa'i di dalam Al-Kubra 8982 sampai 8989. Ibnu Majah 1924, Ahmad juz 5 halaman 213, 215, Ibnu Hibban 4198, 4200, atau Abu Daud 205, 1005, atau At-Tirmidzi 1164 sampai 1166. Atau kalau yang di Ahmad juz 1 halaman 86, Ibnu Hibban 2237, atau Ibnu Hibban 4203, 4204, atau Ad-Darimi yang di juz 1 260, 261, 1128. Itu diantaranya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Di dalam ungkapan yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaddimu li anfusikum, ay qaddimu ma yanfa'ukum ghadan. Fa hudhifal maf'ul wa qad surriha bihi fi qoulihi ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Al-Baqarah ayat 110. Semua kebaikan yang kita lakukan kembali kepada kita sendiri dan keluarga. Fal makna qaddimu li anfusikum at-ta'ata wal amal salihah. Lakukan apa yang telah diberikan kemudahan, diperintahkan oleh Allah, dan amal-amal yang saleh. Wa ruwiya an Tawus annahu qala kana badu amali qaumi Lutin ityanan nisa fi adbarihinna. Awalnya kaumnya Nabi Nuh itu kenapa dia suka laki dengan laki dan seterusnya, perempuan dengan perempuan, karena dia awalnya berhubungan dengan istrinya di duburnya, fi adbarihinna. Ini saya hanya membacakan saja tafsir Al-Qurtubi juz 3 halaman 93 di sebelah kiri paling atas. Jadi memang biasanya orang melakukan sesuatu penyimpangan itu atau dosa besar itu dari yang terkecil dulu. Jadi terkecil lalu menjadi besar. Api juga begitu, banjir juga begitu. Orang melakukan dosa juga seperti itu. Ada yang berpendapat yang dimaksud penjelasan dari atau penafsiran dari waqaddimu li anfusikum 223 Al-Baqarah ini, supaya kalau bisa ya boleh punya anak, lalu kalau berhubungan itu berdoa agar kalau punya anak itu anaknya yang soleh, mulai dari berhubungan memang niatnya ibadah, sehingga dijauhkan dari niat yang tidak baik, cara yang tidak baik, dan minta dijauhkan dari godaan syaitan. Lau anna hadakum, Nabi bersabda,
andai saja salah satu kalian idza ata apabila melakukan siapa ahadakum imra'atahu kepada istrinya qala bismillah kemudian berdoa bismillahirrahmanirrahim Allahumma jannibna syaitan ya Allah mudah-mudahan menjauhkan siapa engkau ya Allah nah kepada kami asyaitana kepada godaan syaitan. Sampai dalam hal seperti itu kita minta jauhkan dari godaan syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana dan menjauhkanlah siapa engkau ya Allah asyaitana kepada setan ma kepada anak razaqta yang mungkin memberi rizki siapa engkau ya Allah nah kepada kami apabila dari hubungan melahirkan anak. Fa innahu maka sungguhnya yuqaddar jika ditakdirkan bainahuma di antara keduanya waladun apa anak lam yadurruhu maka tidak akan mengganggu kepada walad syaitanun siapa setan abadan selama-lamanya. Jadi penjagaan anak itu mulai dari nikah sampai berhubungan sampai hamil sampai melahirkan sampai wafat itu diatur dan dijaga dan dimintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala wattaqullaha ay tahdhirun wa'lamu annakum mulaquhu khabarun yaqtadil mubalaghata fit tahdhiri ay fahuwa mujazikum 'alal birri wal itsmi. Ini pelajaran apapun yang kita lakukan sekecil apapun Allah Maha tahu dan Allah akan membalas kalau baik ya baik. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Penjelasan seperti itu tentang penafsiran muqaddimu li anfusikum wattaqullah itu diantaranya ada di dalam Bukhari 5165, Muslim 1434, Abu Daud 2161, At-Tirmidzi 1092, Ibnu Majah 1919, An-Nasa'i 266 dari sahabat Ibnu Abbas atau yang Bukhari 6524, 6525, Muslim 2860, Ahmad juz 1 halaman 220, At-Tirmidzi 3329, Ibnu Hibban 7322. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.